Saudara KPK menghormati putusan Hakim PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Edy Hiarie. Namun KPK menegaskan ada pandangan berbeda antara KPK dan Hakim PN Jaksel. Di mana Ali menekankan dalam penetapan seorang menjadi tersangka KPK, prosesnya menggunakan dasar pasal 44 Undang-Undang KPK. KPK akan mempelajari kembali seluruh pertimbangan hakim sebelum mengambil langkah lanjutan. Sepertinya ini ada pandangan yang berbeda antara KPK dengan hakim yang mengadili permohonan dimaksud. Hakim lebih banyak menggunakan dasar pertimbangan di ketentuan umum yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga kemudian ada perbedaan karena tentu ketika KPK menetapkan seorang sebagai tersangka, prosesnya menggunakan dasar pasal 44 Undang-Undang KPK. Baik yang lama maupun yang baru sama, tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu, tentu ke depan kami pelajari lebih dahulu seluruh pertimbangan hakim, sehingga kami dapat mengambil langkah-langkah berikutnya terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Wamenkumham Edy Hiarie. Edy jadi salah satu tersangka yang memenangkan pra-peradilan melawan KPK. Hakim menyebut penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum. Hakim dalam pertimbangannya tak sependapat dengan KPK soal permohonan pra-peradilan Edy karena masuk dalam materi pokok perkara. Dalam pertimbangan hakim, gugatan Edy harus dilihat secara komprehensif. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Leo Taufik. Selamat pagi, Leo. Ini gugatan pra-peradilan mantan Wamenkumham Edy Hiarie dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan. Kemudian, apa langkah KPK selanjutnya, Leo? Ya, Ian dan saudara, memang untuk kesekian kalinya ini KPK kalah dalam gugatan pra-peradilan dilakukan oleh sejumlah individu yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi ini. Seperti salah satunya yang tengah disoroti oleh masyarakat, yaitu kekalahan KPK dalam gugatan yang dilakukan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Edy Hiarie dalam gugatan pra-peradilannya. Memang KPK belum menyatakan sikap hukum terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Edy Hiarie. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut hal ini karena pihaknya tengah menunggu atau masih menunggu salinan putusan pra-peradilan tersebut untuk dipelajari lebih lanjut. Ali juga menduga terdapat pandangan yang berbeda antara KPK dan juga hakim yang mengadili terkait penetapan seseorang sebagai tersangka. Sementara ICW mendorong KPK untuk kembali mengeluarkan sprindik baru untuk kembali menetapkan Edy Hiarie ini sebagai tersangka dengan sedikitnya 2 alat bukti baru. Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, di mana dalam perma ini menyebut bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak menggugurkan tindak pidana. Terdapat kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka dengan sedikitnya 2 alat bukti baru. Selain perma, ada juga putusan Mahkamah Agung nomor 42 tahun 2017 yang juga memungkinkan penegak hukum menggunakan alat bukti yang pernah dipakai dengan catatan alat bukti tersebut telah disempurnakan. Memang sebelumnya KPK telah menetapkan Edy Hiarie sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan juga gratifikasi pada 9 November 2023. Saat itu KPK juga menetapkan status tersangka pada asisten pribadi Edy, yaitu Yogi Ari Rukmana dan juga advokat Yosi Andika Mulyadi. Dari hasil gelar perkara, KPK ini menyatakan bahwa mempunyai cukup alat bukti bagi Edy bersama Yogi dan Yosi terlibat dalam dugaan gratifikasi dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan ini sebesar 7 miliar rupiah. Selain itu, Edy juga disangkakan menerima uang 1 miliar rupiah dari Helmut untuk kepentingan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia ataupun PPPLT.
Edi, Yogi, dan juga Yosi. Kemudian mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023. Berselang 2 hari kemudian memang ketiganya sempat mencabut gugatan itu dengan alasan direvisi dan kemudian didaftarkan kembali. Setelah melewati persidangan, Hakim Estiono mengabulkan gugatan ketiganya. Menurut amar putusan ini, Hakim Estiono menyatakan alat bukti penetapan tersangka tidak sesuai dengan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu minimal 2 alat bukti. Dari sejumlah bukti yang diserahkan KPK ke hakim di persidangan ini, hakim menemukan bahwa sejumlah bukti tersebut berupa pemberitaan acara permintaan, keterangan berdasarkan surat perintah penyelidikan, bukan berdasarkan surat perintah penyidikan. Ian. Ya, hingga saat ini KPK masih akan menunggu dan mempelajari salinan putusan dari PN Jakarta Selatan terhadap dikabulkannya pra-peradilan Edi Hiarie. Terima kasih jurnalis Kompas TV Leo Taufik atas laporan langsungnya dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta.